Kamu kalau Allah menghendaki, ini bang ya, Betul. contohnya Ah, Allah ah. bisa saja mengambil nyawamu kalau dia berkehendak, gitu. Kalau dia mau, sekarang pun kalau Allah mau, Bukan soal ngambil nyawa, Bang. enggak, Nyawa orang ini pun, contoh, Bang. bang, Bang, nyawa contoh. orang pun, Bang, bisa saya ambil, Bang, ini hari kalau saya mau. Jadi nggak usah kemana-mana. Nah, Yang saya tanya, benar apa tidak di sini Allah menyesatkan? Allah menyesat, maksudnya ini loh, kalau Allah ingin, dengar dulu, kalau Allah mau, seluruh dunia pun akan disesatkan. Aduh, Bang. Kayaknya kayak gitu Ayo, deh. gimana Ya maaf jadinya? ya kalau salah ya teman-teman ya. Gitu ya. Iya. Ini Memang udah bersalah Anda, Bang, dari tadi. Tapi nggak apa-apa, kami maafkan. Lanjut. dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Dia yang maha perkasa Oke. dan apa Udah itu selesai maha kan? Abang udah selesai tafsirkan. Oke. ah Pertanyaan saya ah tetap sederhana. Benar apa tidak di situ Allah menyesatkan? Allah tidak menyesatkan kalau Allah tidak menghendaki. Dengar dulu bang, ini kan Allah menghendaki loh, ini kehendak, itu Bang, poinnya. Dengar iya dulu yang bang. saya tanya, perhatikan Bang ya. Kamu Saya tahu sudah yang mendengarkan tafsiran Abang sampai ah, 2 kali diulang, oke? lihat, Yang saya tanya sederhana, benar apa tidak di ayat ini Allah menyesatkan? dengar dulu bang, dengar yang paling Allah mah, dengar dulu dong, yang paling terakhir itu disimpulkan, Astaga. paling terakhir Allah Kenapa abang itu Allah muter-muter gak maha. karu-karuan? Dengar dulu bang. Dengar Dari tadi dulu aku ya. dengar loh abang, abang yang tidak mau mendengarkan saya. Pertanyaan saya, benar apa tidak di situ Allah menyesatkan? Iya, dengar dulu ya. Nanti aku jelaskan. Dengar dulu, aku jelaskan juga bang. Ya, Dia tidak menjawab, selalu bilang dengarkan, dengarkan, aku menjawab. dengarkan. Apa itu lagi? Bang, kalau Allah berkehendak, dengar ya. Allah maha kuasa, maha perkasa, Iya. maha bijaksana. Oke. Oke. Allah berkehendak Oke. semua isi dunia ini ya Iya. akan di apa ya, dilululantahkan kalau dia mau bang, karena Allah yang berkuasa, itulah. Udah? Ya, karena Udah? Allah yang Oke. kesimpulannya. Pertanyaan saya tetap sederhana, Bang. Benar apa tidak di sini Allah menyesatkan? Allah akan menyesatkan orang-orang Yang saya tanya, tidak. benar apa tidak di sini Allah menyesatkan? Allah akan menyesatkan kepada orang-orang, dengar dulu. Maka Allah akan menyesatkan Bang, kepada orang-orang. jangan sampai ada orang luar, Bang, yang nonton pernah. kita, Bang. Malu kita nanti, Bang. Yang saya tanya, benar apa tidak di ayat itu Allah menyesatkan? Allah akan menyesatkan kepada Nggak orang-orang. ada di situ, Bang, akan. Bang, jangan ditambah-tambah. Nggak Bukan ada kata menambah, akan. Bang. Nggak ada kata akan di situ, Bang. Maka Allah. Kenapa abang? Abang itu Islam kan? Islam. Abang Islam kan? Islam Nah, lah. kenapa kau rubah-rubah isi Al-Quran, Bang? Aku nggak rubah isi Al-Quran. Oke, Bang. apakah ada di situ dikatakan akan? Ini telah baik dari atas. Enggak, jawab dulu. Bang. Apakah ada di situ dikatakan akan menyesatkan? Dan kami tidak mengutus seorang Jawab rasul. dulu, Bang. Jangan seperti aduh rusak Ini abang Indonesia ini kalau mengambil dari begini. tengah loh, abang. Hancur kalau begini terus Bukan umat. soal Hancur. hancurnya abang. Yang langsung saya ambil tanya, kesimpulan. Bang, benar apa tidak di situ Allah menyesatkan? Abang sudah menyimpulkan, tidak membahas Ya ampun, dari justru atas. kamu yang mengarang bebas dari Aku nggak mengarang bebas. Aku menyimpulkan dari atas sampai akhir, bukan dari tengah. Abang mengambil dari tengah langsung menyesatkan. Mau abang simpulkan dari atas, Islam umat samping, kiri, bingung. kanan, bawah. Bukan Yang saya bingung, tanya, ya. benar apa tidak di situ Allah menyesatkan? Udahlah, aku nggak paham soal tentang agama ya.
Bilanglah dari tadi, Enggak, Bang I. pemahamanku kurang. Bilanglah ya. dari tadi nggak paham, ngapain abang sosokan menafsirkan? Tetapi begitulah orang yang ingin menjatuhkan. Sudahlah bang, sudah. Jangan Siapapun- permalukan dirimu. Udah, jangan permalukan dirimu, bikin malu kau. Kalau memang kau nggak paham, ngapain kau sok-sok paham dari tadi? Makanya saya sudah bilang, ayo dong, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau mau dikasih tahu bilang, biar saya bantu kasih tahu. Sesederhana itu kok. Ya. Kacau. Hei, kita cari lagi. Laki-laki perempuan sama saja kualitasnya. Aduh. Kacau. Naira. Assalamualaikum Naira. Waalaikumsalam. Kamu orang Bali kah? Bukan. Aku Kok ada Jakarta, kembang-kembangnya? Kok ada Itu kembang-kembangnya? Tapi kamu mirip orang Bali loh. Tidak. Hah? Aku Tidak ya. Tapi orang Jawa. kamu Hindu atau Muslim? Muslim. Oh, berarti kamu udah tahu lah ya kabar-kabar baru sekarang ya. Kabar apa tuh? Allah menyesatkan. Kenapa? Langsung hidungmu merah. Kenapa sih? Aduh, parah. Ditanya langsung hidungnya merah. Kacau. Semalam nungguin live Bang Hali sampai pagi, malah ditinggal roomnya. Iya, ketiduran aku. Tadi aku udah cerita, tadi malam kan aku mimpi, ketiduran lalu mimpi, turunlah bidadari 72. Nah, ketika ku sentuh bidadari ini berubah menjadi si Ripa, ya kan? Aku kaget dong. Lalu ku sentuh satu lagi menjadi si blokir permanen gajah bengkak. Aku kaget dong. Aku masih penasaran kan. Nah, aku sentuh yang satu lagi, mendadak menjadi Ibu Yuni. Lu aku makin kaget. Nah, biasanya kan ada lagu jangan sampai 3 kali, ya kan? Nah, ketepatan dalam mimpiku ini kulakukan sampai 4 kali. Nah, aku sentuh satu lagi yang keempat kalikannya, mendadak menjadi si Nora Aritonang. Wah, terus aku teringat dalam mimpi itu kan ada dalil bahwa 72 bidadari, yang 70-nya diambil dari neraka. Artinya kalau perempuan diambil dari neraka, berarti itu kan pemain-pemain pesundal toh. Nah, aku teringat tuh ucapan si Nora yang dulu dia mengaku lon titik-titik T, ya kan, lon tambah T kan gitu. Wah, aku kaget dong. Jadi yang mana tadi dapat 72 udah datang, pas aku sentuh berubah kan, aku lari. Nah, jadi pas aku lari tiba-tiba ada jarak 200 meter, pas aku lari ada suara dari pohon ngomongnya begini, hahaha, kena prank kamu. 72 bidadari itu bukanlah yang cantik-cantik, tapi mantan-mantan pesundal. Ya, aku terbangun dong. Itu cerita mimpinya. Iya, jadi aku terbangun kan. Pas aku kebangun, aku lihat kok malu udah kosong. Ya udah kurung katin aja. Aduh. Bagi satu membuat aku, ngapain dibagi? Orang 4 aja udah kusentuh berubah semua. Berubah semua, nggak jadi bidadari. Dadaringon. Bukan bidadari lagi, daringon. Aduh, Pak. Aduh. Iya, pas sekali pelaku di mimpi itu. Kita tarik lagi yang lain ya. Ambiarku. Ini siapa ini ambiar? Aku kok jarang ya laki-laki, kok perempuan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambiar.
Lagi ngapain? Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain ini habis mandi. Ambiar. Udah jangan banyak ngomong, mau PK. Ambiar. Yang nonton kamu banyak banget, takut aku. Ambiar. Oke, Aku Ambiar. lapar. Ambiar. Aku lapar, guys. Ambiar. Kamu nggak puasa? Insya Allah puasa. Puasa. Kamu udah dapat informasi baru itu belum sih? Yang lagi viral sekarang itu. Apa? Informasi itu loh. Masa kamu nggak apa? Ini kan lagi viral ini. Banyak kali orang meninggalkan sesudah mereka mengetahui informasi itu. Masa kamu nggak tahu sih informasinya? Kamu sering bikin konten ya? Bukan, enak aja konten. Aku serius loh. Kamu udah tahu sih belum informasi baru itu? Udah, Hah? udah. Apa informasinya? Kamu duda kan? Apa informasinya, Ambiar? Informasinya kamu baru cerai. Ya ampun, bukan itu. Salah. Ya udah, informasinya gini ya, tapi kamu harus kuatkan hatimu, kuatkan mentalmu, karena memang informasi ini tidak mungkin, tapi oke. Ya. Oke, tarik napas dulu, biar aku kasih tahu. Tarik napas. Oke. Tarik napas. Kalau mau kentut aja nggak apa-apa. Tarik napas, buang napasnya, ya kan? Buang nyawamu sekalian. Kamu ini kok gitu sih? Emang kamu suka janda apa? Mau janda? Oke, Ambiar, ini aku serius ya. Jadi informasinya begini, Ambiar. Informasinya Orang cek binku 8, guys. lah, ilah, orang belum ngomong udah minta tolong, gimana? Mawar. Dengarin dong, kamu mau dengar nggak sih? Oke, informasinya Ambiar, ternyata Allah itu menyesatkan. Tuh loh. Gimana? Kamu kok komat kamit sih? Mawar. Ketua Kamu ini kenapa sih komat kamit seperti baca mantra? Aneh ini pun. itulah orang kalau ngeliat setan memang harus baca mantra. Astaga. Coba dong ditanggapin. Gimana tanggapan kamu sesudah tahu informasi itu bahwa Allah menyesatkan? Coba. Tap-tapannya tuh tap-tapannya. Tap. Injak layar aja sekalian. Tap. Dengarin dong orang ngomong. Aku lagi fokus ini winku 8 loh. Lah, nggak usah bikin itu. Nggak apa-apa lah, Ambiar. Udah, gimana? Pendapat kamu gimana? Kenapa sih kamu lihat ke belakang takut ada yang nagih atau gimana sih? Ayo, gimana pendapat kamu, Ambiar? Tolong, aku kesini bukan ini cari pendapat, cari koin aku, ayo. Astaga. Itu siapa di belakang? Calon mertua ya? Calon mertua main TikTok dia. Ambiar, jawab dong. Aku lagi fokus ini winku mau runtuh. Astaga, malah mikir. Daripada mikirin orang nggak jelas kayak kamu. Lah, ilah udah dibagi informasi bukannya bersyukur malah ngomel lagi. Ayo, gimana tanggapan kamu? Runtuh, tolong lur. Lah, ilah minta tolong dari tadi nggak dia papain kok minta tolong, aneh. Kamu itu nggak ada saya apa-apain loh. Didengar tetangga seolah-olah kamu dia apa-apain gitu loh. Tolong. Diam dulu. Aduh. Gimana?
Diam dulu, Winku mau runtuh ini. Lah ilah malah mikirin win. 8 runtuh. Susah payah aku loh. Nggak akan Mendapatkan mungkin. ini. Sudahlah, fokus saja dulu di sini. Gimana pendapat kamu, Ambiar? Tuh kan. Kenapa? Mabundir. Enak banget kalau Win runtuh. Bye. Om. Ya sanalah. Bagi informasi, cari koin. Bunda Abai. Ini orang Dubai kayaknya, Bunda Abai. Fitri, apa kabarmu di sana? Halo, assalamualaikum. Abang aku Halo. turun. Loh, ilah belum apa-apa udah mau turun. Iya udah 2 jam. Oh, tambah 1 jam lagi. Gas kan? Ya udah, 5 menit aja. Fitri sebentar sebelum kamu turun. Fitri sebentar dong. Kamu udah tahu informasi baru belum sih yang lagi viral ini? Informasi apa yang Informasi tentang Allah itu menyesatkan. Loh, kabur beneran. Terlalu. Gimana mereka ini ya? Mana laki-laki ya? Mana ini? Pak Ustadz pun nggak ada yang live. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Susah teman-teman cari lawan. Susah banget cari lawan. Kenapa itu tadi? Suara apa itu? Apa itu tadi? Dan Cimumek ini ada tamu kah dia? Si Ratih. Semoga dia tak lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Iva? Lagi ngapain? Mau match nggak? Mau sekalian bagi informasi ya. Oke. Iva sudah tahu informasi baru ini belum sih Iva yang lagi gempar-gemparnya itu? Halo? Iya, kenapa? Kamu udah tahu belum tuh informasi baru yang lagi viral tuh, yang lagi ramai itu? Apa sih? Yang itu loh, yang Allah menyesatkan itu. Nggak tahu. Masa sih nggak tahu? Iya, gara-gara itu banyak orang jadi ninggalin ajaran itu loh, gara-gara mereka kaget loh. Kok bisa ya gitu. Itu gimana menurut kamu? Barudak. Gimana menurut kamu? Hah? Iya. Gimana? Sudah. Iya, makanya. Iya sudah. Iya. Coba gimana tanggapan Iva? Santai. Saya masih apa? Masih gadis. bukan. Oi, belum gadis. Waduh, Gimana Iva? Tanggapannya gimana sih? 4 guys. Hah? 4 mawar yuk. Lah, ilah malah mawar yang dia ngomong. Thank you, kanan.
Gimana Ipa? Oh iya, yang belum laporan ya termasuk aku. Ipa, kamu dengar gak sih aku ngomong Ipa? Ipa? Halo? Hai. Diana Herman. Dia gak dengar aku ngomong ya teman-teman. Kopi hitam. Ipa? Di. Ah, turunlah kau. Kita akan lihat yang lain. Kalau yang tidak waras kita turunkan langsung. Hah? Ini siapa ini? Si Bayu. Abayudi. Oh, ada Abayudi. Nggak berani si Abayudi nih. Apakah mereka ini takut ya nengok nama aku itu ya, Raja Debat ini. Pasti ngajak debat ini. Jadi mereka ketakutan ya. Datuk Nandar. Siapa nih Datuk Nandar? Ada pula nama akunya Datuk Nandar. Lah, mana dia si Datuk Nandar itu? Malah kabur. Na 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 na. Dek Gustomi. Pada takut mereka guys. Si Ulla siapa ini Ulla? Si pupu papa ini pun nggak ada otaknya, nggak berani naik. Ini bendera apa ya? Bendera apa? Flores apa? Halo Ulla. Iya, Halo. bagaimana? Selamat bergabung Bang Ulla. Iya, terima kasih. Bang Ulla orang apa ini ya? Apa namanya? Bendera mana sih ini? Mana? Flores apa? Yang Indonesia Timur loh. Siapa? Apa namanya? Pokoknya begitu sudah. Lupa aku loh. Apa itu Bang di zamannya Habibie loh? Siapa namanya? Aduh, lupa saya. Timor Leste kah? Ya, salah-salah banyak itu kayaknya. Oh, Timor Leste. Abang Kristen kah apa Islam Bang? Salah, itu bukan bendera Timor Leste. Bendera apa itu Bang? Ya, bendera satu kelompok lah gitu, satu wilayah. Bendera kecil aja. Oh, bukannya itu bintang kejora bukan? Nah, itu tahu sudah. Pas. Oh. Berarti Abang orang Papua kah? Iya, betul. Abang Kristen? Tidak, saya tidak beragama Kristen. Oh, Abang tidak beragama. Jadi sekarang nggak beragama lah ya? Saya tidak beragama Kristen. Terus agamanya apa Bang? Saya beragama Islam. Oh, beragama Islam. Oh. Jadi yang bagian apa itu ada juga agama Islam Bang ya?
Bagian bagaimana maksudnya? Yang bagian apa itu KB apa apa namanya? KKB kah? Kenapa KKB? Bukan abang bagian itu kah KKB itu? Tidak, buktinya saya di sini, tidak di sana. Iya maksud saya gini bang, karena kan banyak orang bilang oh KKB itu orang Kristen gitu. KKB itu tidak ada kaitannya dengan agama lah, apa dengan apa kepercayaan ya. Tidak. Benar bang gak ada. Tetapi kalau di sini bang pada sibuk tuh bilang, lihat tuh, bilang-bilang Islam teroris, sementara KKB itu juga Kristen teroris katanya gitu. Tidak ada kaitannya, itu ya personal, itu ya urusan negara sebetulnya. Kalau kita mau bahas, tapi ya gak usah lah. Iya. Tapi artinya di sana bercampur juga lah ya, ada Islam juga gitu ya. Kalau khususnya Papua banyak, agama Islam banyak. Oh, dengerin tuh teman-teman. Beberapa kabupaten di sini yang takarannya kabupaten ya, tingkat kabupaten banyak mayoritas, tetapi kalau sudah di tingkat provinsi itu mayoritas Kristen dan Katolik sih paling banyak. Itu sih bang, kan kadang ada di sini ya, daerah Pulau Jawa ini banyak sekali ngomong itu. Kalau sudah menyangkut agama kadang kan KKB itu disangkut pautkan dengan agama Kristen gitu. Tidak ada hubungannya itu, tidak ada. Ya, itu murni ya urusan berbangsa bernegara aja, satu komplainan. Tapi kalau pengen tahu bang, apa sih sebenarnya yang paling diinginkan dari Bintang Kejora itu? Aduh, jadi panjang begini oh. Ya nggak apa-apa lah kan, karena bagaimanapun ceritanya kan, walaupun agak sedikit ini tertolak atau bagaimanapun, tetapi kan posisi dasarnya abang itu kan orang Indonesia, toh? Nah, makanya kita pengen tahu sih apa sih yang membuat sampai Kalau yang itu ya mengancam keras kebijakan ya, bukan mengancam negara ya, tapi mengancam keras kebijakan yang ada gitu. Ada. Beda ya kalau tidak mengancam negara, tidak mengancam personal, tapi mengancam kebijakan yang dibuat di satu daerah, terutama di daerah Papua khususnya. Tapi kalau Bintang Kejora ini bang, apakah hanya satu wilayah atau keseluruhan gitu loh, Papua? Iya kan saya sudah bilang, itu kan ada yang sepakat, ada juga yang tidak. Tergantung ya dia memahami atau tidak, apa dampak baik buruknya, begitu saja. Iya. Tetapi ini yang paling pergerakannya di daerah mana? Apakah yang di daerah yang ada emas itu kah? Freeport. Apakah wilayah ini yang paling bergerak itu Bintang Kejora ini di daerah wilayah yang ada tambang emas itu kah? Tidak, itu Freeport itu? tidak harus tentu di satu tempat. Itu kan saya sudah bilang maksudnya. Tergantung orang itu kan kecintaan dia kepada satu wilayah sebagai dia orang asli Papua, atau tanahnya dirampas sehingga dia tidak sepakat atau kebijakan yang mengambil, merampas, merugikan keluarganya, kan begitu aja sebetulnya. Tapi kan bang, kalau memang dia hanya katakanlah kelompok ya, ketidaksetujuan dengan kebijakan, tapi kan nggak mesti harus mendirikan bendera dong. Kan itu masalahnya kan, karena kalau unsur daripada pemberontakan itu apabila sudah mendirikan satu bendera, berarti sudah membuat tandingan satu dari bendera yang telah disahkan oleh negara itu kan gitu. Jadi kalau coba ulang, minta maaf tadi saya ada telepon masuk. Maksud saya begini bang, kalaulah ada
kebijakan yang tidak sesuai ya di daerah tertentu, kan harusnya hanya memasukkan permintaan dari tempat wilayah itu kepada pemerintah tanpa harus mendirikan atau membuat satu bendera. Karena kan kalau sudah berdiri satu bendera, ini kan sudah masuk kategori pemberontakan kepada negara itu sendiri gitu. Kalau disebut itu tadi, kalau beberapa orang kan mungkin punya pemikiran yang berbeda, tapi berontak menurut saya dengan berontak menurut host ini kan berbeda. Berontak menurut saya itu, masa saya merampas atau mempertahankan sesuatu yang milik saya itu disebut berontak, kan begitu. Contoh, saya punya hutan di Papua ini, diambil kekayaan alamnya, ditebang, hutannya dihabisi, lalu dijual demi kepentingan kelompok, pejabat, dan lain sebagainya, dinasti, dan seterusnya. Nah, saya ini ingin mempertahankan, saya mengancam sebagai tanah adat ini, saya orang adat asli Papua, mengancam kebijakan yang mau merampas. Nah, nanti kan orang di luar pasti bilang, oh kamu berontak. Ya, itu yang saya bilang tadi Abang, gini, kalau dia tidak mengeluarkan satu bendera, itu sah-sah saja dalam negara, ya, bahwa dia menolak suatu kebijakan pemerintah, itu sah-sah saja. Tetapi kalau sudah menjadikan ada tandingan di dalam negara itu bendera, nah itulah jadi unsur pemberontakan gitu loh. Gini, kalau dilihat bendera gitu ya, bendera, sejarah bendera ya kan, Papua ini kan ingin dihargai di tanahnya sendiri, bukan cuma Papua lah, Jawa juga begitu, Aceh begitu, Sumatera begitu. Sama lah kan orang bilang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu istilahnya kan. Siapa Ya, yang betul, datang harus itu hormati tuan tanah, hormati yang orang di situ, itu kan begitu toh. Terlepas dari bendera ini, Papua ini dalam keadaan sekarang ya, saya bicara, dalam keadaan sekarang telah hilang harga dirinya. Siapa yang menghilangkan harga dirinya itu? Ya kebijakan, tentu pemerintah yang menghilangkan harga diri orang Papua. Kalau disebut apa itu harga diri orang Papua itu? Contoh, hutan. Itu harga diri Papua. Kamu tidak bisa bicara Papua kalau tidak bicara hutan. Betul. Jenis spesies mamalia di dalam hutan. Ada 2000 jenis pohon, 600 jenis mamalia di dalam hutan. Nah, 200 jenis serangga di dalam hutan. Itu kan harga diri dan bagian dari Papua. Kamu bicara Papua tidak bicara laut, itu juga nol. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang sebetulnya kita pertahankan. Nah, kalaupun ada dibilang, kenapa sampai mendirikan Papua? Apa bintang kejora dan lain sebagainya. Kalau ditanya Papua itu boleh merdeka, boleh, tetapi tidak bisa. Bisa merdeka, tetapi tidak boleh. Kalau Papua itu Bang, kalau Papua itu seperti diajukan seperti Aceh memiliki keistimewaan, apa udah pernah diadakan itu? Bagaimana? Seperti di Aceh kan ada itu keistimewaan, kan ada di Aceh itu kan? Artinya ada sedikit hukum yang berbeda dari hukum dengan menggunakan hukum yang mereka tuntut adalah hukum syariat kan itu. Nah, betul. jadi kalau di Papua itu apakah misalnya minta itu ya, misalnya diminta ada ibaratnya keistimewaan lah gitu di Aceh. Kan ada itu, ada berapa daerah ya di Aceh, ada Jogja, ya ada hak-hak istimewa itu. Memiliki 5 daerah istimewa di Indonesia. Ya itu ya. Papua dan Papua Barat itu disebut dengan daerah otonomi khusus begitu. Kalau kita tahu sejarah itu. Nah, kebijakan otonomi khusus itu sekarang sudah tidak murni lagi, bahkan sudah diacak-acak gitu. Sehingga
RUU adat sudah tak lagi dihargai, sudah tak lagi ditegakkan. Aturan-aturan otonomi khusus sudah ditentang habis-habisan, bahkan kita dipaksa untuk ikut tekan dengan RUU yang baru, Omnibus Law, Food and State dan lain sebagainya, kan begitu. Padahal itu merugikan. Kalau saya bernarasi semacam ini kan banyak yang tidak sepakat begitu. Hmm. Pasti ya, saya yakin lah itu pasti banyak yang tidak sepakat. Karena dalam benak saya tidak mungkin orang luar lebih tahu isi rumah saya dibanding saya sendiri. Tidak mungkin saya lebih tahu isi rumah abang, isi rumah apa saudara abang selain orang yang huni rumah itu. Jadi apapun yang terjadi di situ, ya tuan tanah itu lebih tahu dampaknya apa yang menjadi hak, kalau ini hilang apa yang dirugikan dan lain sebagainya, mata pencaharian anak cucu kita. Nah, Iya, iya. Tapi sebenarnya begini Bang ya, kalau kita bicara negara ya, semua ini kan sebab musababnya adalah unsur ketidakadilan. Ya. Jadi kalau ada keadilan itu sebenarnya, ya, maka kita orang Indonesia tidak tepat lagi bicara begini, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Artinya, contoh seperti saya misalnya, ya toh, daerah saya misalnya di Jakarta. Kalau saya pergi misalnya ke Bali, maka itu juga adalah langit saya karena saya orang Indonesia. Nah, itulah namanya bingkaian Indonesia, gitu. Artinya tidak boleh sebenarnya kita orang Indonesia, contoh karena dia orang Kalimantan, lalu pergi ke Jawa, lalu orang Jawa bilang, di mana langit bumi kau injak, di situ langit kau junjung. Itu sebenarnya nggak layak karena apa? Karena yang dari Kalimantan maupun ke Jawa dia tetap Indonesia. Yang dari Jawa ke Kalimantan pun dia tetap Indonesia. Artinya di mana diinjak orang Indonesia bumi, maka langitnya pun tetap Indonesia. Nah, tetapi memang inilah fenomena yang terjadi di negara kita. Kita akui memang keadilan itu masih sangat rentan lah, sulit memang. Ya, belum belum setara lah kepada semua wilayah memang. Itu memang yang membuat suatu masalah terbesar ya, keadilan ini. ya, makanya kan saya bilang itu istilah-istilah itu kan tergantung siapa yang memaklukan atau orang bilang itu yang menafsirkan apa artinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau menurut saya itu di mana saya berada, kalau dalam penafsiran saya itu ikutilah aturan budaya, hargai, jangan dilompati. Nah, kalau saya menafsirkan begitu. Misalnya saya berada di tanah Jawa, orang Jawa tidak suka kebisingan, tidak suka bicara teriak-teriak. Oh, mari kita hargai budaya itu. Beda budaya saya di sana, kita baku teriak biar jarak 2 meter juga begitu. Kan itu yang saya maksud tadi. Nah, jadi tergantung. Misalnya orang Jawa tidak suka misalnya kalau tengah malam ada orang yang nyanyi-nyanyi begitu atau ceke botol misalnya kan. Nah, itu kita hargai budaya mereka. Beda budaya kita di sini. Nah, di situ kita harus junjung. Yang kita junjung itu aturan mereka di situ, budaya mereka. Kalau bahasa keren bilang kultur begitu. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita lompati ya, kita langkai aturan mereka, itu kan tidak bagus juga. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, sebenarnya kan itu semua teratasi dengan keadilan tadi. Nah, kalau semua itu dilakukan keadilan, karena kan Bang, namanya kita bernegara, kita bicara satu wilayah, satu negara, NKRI. Jadi maksud saya sebenarnya nggak bisa juga kita orang anak Indonesia ini mengkotak-kotakan. Oh, karena saya di Kalimantan, gitu. Lalu ketika saya sampai ke Jawa, orang Jawa ngomong begini, di mana kau injak bumi, di situ kau junjung langit katanya. Sementara dia pun orang Indonesia. Jadi ini adalah ruang lingkup besarnya sebenarnya. Jadi orang Indonesia mau dari ujung kulon mau ke ujung manapun, mau dia berada di manapun, tetap yang dia junjung langit Indonesia, itu maksud saya. Dan dimanapun posisinya, yang dia injak adalah bumi Indonesia. Itu. Tetapi kan yang membuat menjadi faktor-faktor kultur ini tidak terarahkan, itu semua kan akibat dari keadilan tadi sebenarnya. Itu poin besarnya di situ. Ya intinya begitu. Kalau saya sih orang mau bicara apa ya terserah, mungkin itu tanggapan.
mereka, cara pola pikir mereka begitu. Jadi keadaan kondisi begini abangku, seperti orang abang lah ya, sudah ada gini bendera gini, tapi kalau di Papua ini masih sembunyi-sembunyi lah. Kalau di Papua masih sembunyi-sembunyi maksudnya? Bendera ini bendera. Kalau secara bendera itu ada secara tersembunyi kalau kita bicara bendera itu, tapi kalau tas atau baju ya itu yang dipakai dikenakan itu kan ada yang buat kan. Nah, udah mulailah secara pakaian lah ya, ada simbol-simbol itu udah ditanamkan lah gitu ya. Bukan, sebetulnya bukan ditanamkan, tergantung orangnya. Kalau orangnya ini satu pemikiran ya mungkin dia ikut, kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi terkadang gini loh abangku ya, kadang itu sulit loh. Kenapa kita bilang sulit? Karena satu sisi kadang di antara misalnya nih Papua ya, bahkan sebenarnya penghalang terbesar itu adalah di tempat itu sendiri. Begitu juga misalnya ada daerah Aceh ya kan. Ya kadang di tempat itu yang tidak memiliki satu paham gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi memang agak sulit gitu. Nah itu dia, makanya ya tergantung itu, kita mau paksakan, sama saya kayak mau paksakan Mas mau suka dengan saya, cara pemikiran saya itu kan nggak bisa juga, begitu juga sebaliknya. Ya kita juga ya sebenarnya jujur ya, kita juga yang di luar dari Papua nih ya turut prihatin juga sih. Kadang kita bertanya-tanya juga sih sama pemerintah ya, karena kita sendiri sadar betul ya kekayaan alam dari sana berapa banyak yang diambil gitu ya. Kita kadang miris juga ketika kita lihat saudara kita di sana ada yang belum pakai baju. Kadang kita kesal juga sih, ini gimana ini ya? Kok bisa saudara kita di sana kekayaan yang begitu luar biasa tidak seperti diperdulikan gitu. Inilah bang yang saya bilang tadi, ya memang kuncinya keadilan, dan keadilan itu bisa diterapkan apabila memang pemimpin itu luar biasa gitu. Itulah yang kita harapkan sebenarnya bang. Jumpa pemimpin yang bijak, dapat dia berlaku adil ke setiap wilayah, barulah kita itu maju. Jadi kalau macam di sana Bang Ula, aku mau tanya sedikit Bang Ula ya. Nah, kalau di sana gimana itu Bang? Apakah memang sudah sama itu harga minyak di sana? Ya kalau dibilang merata sama tidak. Itu Kalau mah- misalnya lah pertalek di sana, pertalek lah. Kira-kira di sana berapa sih per liter? Kalau di Indonesia bagian timur nih terkenal misalnya bensin tuh 20.000. Beh, Ya kita itu biasa orang beli itu kita apa? Jangankan yang di pom bensin ya, itu yang biasa orang jual di tepi jalan begitu, maksudnya di pinggir jalan begitu, botol-botol begitu. iya iya. Itu pun sudah termasuk mahal kalau kita mau bandingkan sama yang di Jawa, kalau kita bandingkan. Tetapi kalau sesama di Papua, untuk hidup di Papua ya itu biasa saja begitu, seimbang begitu. Enggak, karena kenapa saya pertanyakan ini Bang? Kan karena dulu waktu Presiden Jokowi kan dulu mengatakan mau menyamakan gitu ya harga gitu loh. Ternyata benar apa enggak sih jadinya? Ya untuk membuktikan ucapan Bapak yang kamu sebut tadi, coba datang dulu. Saya mau Jadi kalau abang bilang tadi masih di atas 20 ya memang sudah jelas nggak sama, jauh, masih jauh sekali loh. Di sini paling berapa ya sekarang? Saya agak lupa ya, berapa per liter ya? 11 ke atau 12? Berapa bulan lalu saya pergi ke Tanah Jawa, saya rental motor, saya jalan-jalan. Saya beli bensin pertalite itu 1 liter 10.000. 10.000. Bensin. Iya. Di Berarti sudah sama dong bang?
Kalau memang di pom bensin 10 berarti udah sama dong. Nah, itu tapi 10.000-nya di Tanah Jawa waktu saya liburan ke sana sewa rental motor begitu. Di Tanah Jawa maksudnya di Pulau Jawa. Iya, di Pulau Jawa. Astaga. Ya iya maksud saya kalau Pulau Jawa dan Sumatera tuh udah hampir sama gitu. Maksud saya kalau di Papua loh Bang, berarti 20-an lebih. Minimal itu 20.000 itu minimal. Jadi gimana ya? Karena kemarin kita sempat dengar itu udah merata gitu. Tak taunya susah lah Bang memang. Kadang unek-unek ini pun kalau kita keluarkan semua serba sulit. Kadang ya kita khawatir juga salah sangka ya kan dari pemerintah gitu loh. Karena gini ya teman-teman ya. Kadang Iya, memang Mas, kalau kita Mas, bicara gini, tentang Mas, NKRI ya. Mas, Maaf ini gini, ini Mas, saya ini potong secara dulu. Mas, saya potong perasaan dulu. saya ya. Ini secara perasaan saya teman-teman ya. Tapi kan kita punya hak juga menyampaikan pendapat ya. Kadang memang mau lo kita renungkan begini. Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih merdeka. Dan semua itu dipimpin oleh dari suku yang satu. Kita tahu lah nggak usah kita sebut suku itu. Makanya kadang kita pengen gitu loh. Harusnya ada pergantian kan gitu. Misalnya dari Pulau Jawa lalu berganti entah ke Papua atau ke Pulau Sumatera gitu. Kadang kita di sini udah agak bosan juga gitu loh. Karena kalau kita lihat itu aja pemimpin dari suku itu kemajuan begini-begini aja gitu kan. Itu sih secara keinginan ya kan, keinginan pribadi saya lah. Saya pengennya Indonesia ini dipimpin dari suku yang berbeda gitu. Jangan setiap pemilihan itu aja, itu aja, dari situ-situ juga, dari situ-situ. Jadi kadang memang kita sulit gitu. Apakah ini keadilan atau gimana gitu. Kadang kita pengen kan dipimpin ya katakanlah entah dari Papua kah atau dari Bali sana kah atau dari Kalimantan sana kah atau dari Sumatera sana gitu. Memang susah memang. Itulah kadang kita serba salah juga sih. Ya, itulah kalau kita mau bicara Papua itu kan sebetulnya harus betul-betul orang yang paham, jangan cuma sekilas dari berita, jangan cuma ini katanya begini, informasi begini. Saya bilang kau diam duduk manis minum kopi sudah ada kau bicara banyak. Iya, aku juga kaget loh Bang sesudah Bang bilang itu. Kukira selama ini kan memang udah merata kan gitu kan. Udah masuk di liput-liput media. Taunya kan kalau begini berarti kan hanya topeng saja kan begitu. Ya selama ini kebijakan pemerintah mana yang buat kau itu bagus baik begitu. Kau pakai keluarga itu dong kasih nyaman kah, tentram, sejahtera kah? Kau anak cucu saudara keponakan itu dong sekolah murah-murah kah? Atau sebaliknya kan begitu. Jadi kau bicara pemerintah, bicara kebijakan itu bicara omong kosong itu. Sulit. Barang itu yang buat kita siksa diri setiap hari itu. Kita tidak mau pikir mereka, tapi mereka punya kebijakan tuh berdampak sama kita punya hidup di sini. Kalau kita bilang, kenapa ngapain kita mau pusing-pusing urus negara, urus politik. Ya, saya juga berpikir begitu. Tapi kebijakan mereka itu mengatur kita punya kehidupan sehari-hari. Kau punya bensin jalan pergi ke kantor itu mereka yang atur. Kau punya istri rumah itu masak gas itu mereka yang atur. Berapa harga subsidi tabung oplos ke tidak. Nah, begitu. Iya. Kau bilang tidak usah urus pemerintah. Kau punya anak sekolah itu mereka yang tentukan dinas pendidikan dia harga berapa. Kan begitu. Sebetulnya kita tidak mau urus juga. Cuma kan memang berpengaruh. Jadi tidak ada hidup yang tidak ada politik. Memang sulit ya kita gambarkan apa sulit ya kita ucapkan ya. Iya Bang Laban, salam. Salam, lanjut Li. Iya ya. Jadi itulah Bang, aku agak kaget juga sih itu tadi.
Karena selama ini kan aku kira ketika di masa Presiden Jokowi memang udah rata gitu. Kalaupun Jokowi membuat kebijakan untuk suatu daerah atau satu negeri ini, saya tidak akan puji dia karena kamu orang gaji presiden buat bikin kebijakan yang baik, kan begitu. Untuk apa saya memuji untuk suatu pekerjaan yang memang jadi pekerjaan dia begitu. Iya, iya. Kalau dia bikin kebijakan yang buruk, ya saya ketok kepalanya. Mm-mm. Saya gaji seorang koki di restoran saya, dan si koki ini sudah bikin masakan yang baik. Ya untuk apa saya puji? Ya karena pekerjaan dia itu, saya sudah bayar dia buat bikin makanan yang enak. Kan begitu cara sederhana. Iya, iya betul. Artinya udah digaji bilang. Susah juga memang Bang ya. Kadang memang kalau kita bicara kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya sulit gitu loh. Memang kadang masih jauh lah dari harapan gitu. Satu-satunya Ya, bangsa ini akan maju, satu-satunya bangsa ini akan maju itu caranya cuma satu. Itu elitnya mati dulu semua, baru bangsa ini akan maju. Kalau selagi elitnya masih hidup, tidak. Nikmati sudah. Iya ya, kayaknya elit itu sudah bermain ranah turun-temurun dia ya. Itu kalau elit, selagi elit itu masih bernapas di atas bumi negeri ini sudah. Makanya satu-satunya bangsa ini akan maju, matikan elitnya dulu. Atau jumpa pemimpin yang luar biasa ya. Kalau jumpa pemimpin yang luar biasa, benar-benar amanah ya, wah itu baru keren itu. Nah, di mana carinya yang model begitu? Nah itulah tadi yang kita harapkan tadi Bang, ada ya susah juga sih, puluhan tahun kita merdeka, pemimpin aja masih tetap dari satu suku kan, jadi memang masih sulit lah. Ali cocok jadi pemimpinnya Ali. Ya kalau aku jadi pemimpin memang wajib Bang, nggak sampai setengah tahun atau rata, kalau enggak aku siapkan peti mati buat mereka yang korup. Tembak mati semua. Iya serius. Nah, jadi Bang Ula Kalau ini begitu stay di saya pamit undur diri dulu. cepet kali Bang Ula, tunggu dulu. Saya mau nanya sesuatu nih. Oh, masih mau tanya kok? Bang baru naik ini tuh. Nah, tertarik tadi dengar pembahasannya soal soal Oke, kalau gitu, Papua. coba 1-2 pertanyaan saja, coba bagaimana? Ya. Bang Ulfa ini tinggalnya stay-nya di Papua ya? Iya, betul. Ya, Papua di mana Bang? Bagaimana? Bagaimana? Di Papua di mana stay-nya? Saya sekarang tinggal di AB. Abipura. Iya. Iya. Itu nggak jauh dari Freeport tambang ya? Ya, cukup lumayan jauh, harus naik pesawat. Iya. Jadi gini kan, dari tadi kan Bang Ula udah jelasin semua itu kan. Tapi kan di sana kan ada pemerintah lokalnya itu yang memang orang Papua asli itu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah aturan-aturan yang dibuat mereka itu memang betul-betul berpihak sama masyarakat Papua atau bagaimana gitu? Kalau Contohnya dari Perda gitu kan, kalau misalnya di sana kan tuh ada pemerintahan kabupaten gitu kan. Nah itu kan mereka pasti buat Perda, Perdanya itu kan pasti berpihak sama masyarakat. Apakah Perda itu nggak berpihak ke masyarakat nih? ya tidak, maksudnya tidak menutup suatu aib busuk seorang pemimpin daerah yang saya juga akui, bahkan orang-orang Papua juga
sudah muak ya dengan aturan-aturan yang tidak berpihak gitu. Khususnya apalagi kalau yang menjabat itu orang asli Papua juga gitu. Nah itu yang sangat disayangkan. Satu, kedua, poinnya begini. Selagi dia menjabat dengan cara yang curang, maka setelah menjabat dia akan berbuat curang. Nah, sudah itu saja. Itu paham toh? Iya. Ya, selagi dia menjabat lewat cara yang curang, cara dia pinjam uang ke pengusaha baru buat bayar politik, bayar suara, bla bla bla, sogok sana sini. Ah, sudah positif, saya tidak temukan teori, untuk mengembalikan uang sebagai bupati itu 20 miliar itu hanya dalam 5 tahun itu kalau cuma mengandalkan gaji dan tunjangan, jauh. Satu-satunya cara ya korupsi. Lipat sana, lipat sini. Tukar sana, tukar sini. Nah itu tadi kan udah dibahas panjang lebar juga tadi kan hostnya sempat nyinggung juga itu, ya kan. Kenapa harus angkat senjata gitu? Kenapa enggak? Contohnya kayak di Aceh kan, ya mereka bikin partai politik, artinya ya mereka mainnya di politik lokal itu. Jadi caranya cara-cara diplomatik gitu kan, cara diplomasi, bukan angkat senjata. Karena kalau angkat senjata kan yang korban kan pasti orang Papua sendiri juga ikut korban kan, kita lihat sendiri gitu. Dan bukan hanya orang Papua, kita bilang bangsa Indonesia di sana itu kan bermukim bukan hanya orang Papua kan, dari berbagai pelosok negeri juga ada gitu. Dan mereka jadi korban juga ya kan. Jadi sama-sama rugi, itu dia. Kalau masalah pencalonan kepala daerahnya yang Bang Ulfa bilang tadi berbau money politik atau apa segala macam itu. Nah itu memang kenyataan sistem politik kita ya yang multi partai. Jadi memang dilematis sekali memang ya, dan memang sedikit complicated ya kalau mau kita bisa jujur bertindak atau melakukan kebijakan, sementara kita untuk duduk di bangku kebijakan itu, di pemangku kebijakan itu, kita udah mainnya seperti Bang Ulfa bilang tadi, main kotor gitu kan, yang money politik itu. Dan itu ya memang nggak bisa dihindarin ya, bahkan di negara demokratis terbesar di dunia, di Amerika Serikat itu sendiri itu berlaku gitu. Galang menggalang dana, bisa kita lihat pilpresnya mereka yang baru-baru ini yang dimenangkan kembali oleh Trump itu kan, bagaimana Elon Musk mengeluarkan dana begitu besar segala macam itu kan, yang mendukung dia itu Donald Trump. Tapi itulah politik, artinya kan apa yang dituntutnya sama OPM ini kan yang berbau politis juga gitu. Nah yang disayangkan itu kan kenapa harus angkat senjata, yang jadi korban kan tetap orang Papua juga itu. Sementara yang mau diperjuangkan pihak OPM itu kan orang Papua. Nah di situ gitu. Jadi ya kalau bisa kan, kalau misalnya lah ya masyarakat Papua itu yang menuntut perbaikan kesejahteraan, ya disuarakan aja gitu, kayak orang-orangnya Bang Ulfa ini dengan teman-teman yang lain itu kan. Jadi dengan cara-cara yang nggak harus angkat senjata. Nah itu. Begini. Tadi kan bilang tidak perlu dengan angkat senjata. Oke. 2 minggu lalu di Nabire, kau boleh lihat foto itu yang saya scam di atas itu. 2 minggu lalu. Itu suaranya itu terlalu bergema itu. 2 minggu lalu seorang siswa asli Papua, itu kau lihat itu Kapolres polisi di situ, pejabat ASN di situ. Itu anak itu menuntut untuk sekolah gratis. Cuma kalimat sekolah gratis dia injak di situ, dia injak anak itu.
Lihat itu. Itu aslinya video, cuma saya screenshot. Aslinya itu video. Ada videonya viral sekali. Artinya apa? Kalau kita baru menyuarakan sekolah gratis saja sudah diinjak. Padahal jelas perintah konstitusi kepada presiden, pemimpin panglima tertinggi, petinggi pemerintahan, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Cerdaskan kehidupan bangsa termasuk sekolah. Kalau minta sekolah gratis saja dorang injak, apalagi kau menuntut hak yang lain. Itu anak dia injak di depan anak-anak sekolah murid yang lain di situ. Di depan para pejabat, orang tidak ada yang pisah di situ. Itu jadi tolong kalau mau kulik Papua itu kulik sedalam-dalamnya, pahami apa yang